Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin bapak-bapak jamaah kuliah subuh Masjid Mukhlisin Al-Khuddin rahimakumullah, patut selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan menitipkan nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat sempat yang kita gunakan untuk mengikuti kajian di pagi hari ini. Sebab kedua nikmat ini, kata Rasul, nikmatani maghbubun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering terlupakan, yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia, dan kadang manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat sempat. Ketika Allah sudah uji dengan sakit, tentu disitulah kadang orang merasakan nikmatnya sehat. Kadang orang ketika Allah berikan panjang umur, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berkarya dan beribadah kepada Allah, dan di situ akan terasa sangat berharganya nikmat sempat ketika dia tidak diberikan nikmat sempat itu. Oleh sebab itu maka kedua nikmat ini kita sama-sama untuk pergunakan untuk senantiasa mengabdi dan berbakti kepada Allah melalui ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Dan mudah-mudahan sisa umur kita yang Allah masih berkenan Allah titipkan amanah usia ini, karena Allah menitipkan umur ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan, la yajalu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Suatu hari kita nanti di hadapan Allah, kaki kita tidak akan bisa melangkahkan satu langkah pun di hadapan Allah, kecuali setelah kita bisa mempertanggungjawabkan 4 hal. Salah satunya yang pertama adalah an umrihi, tentang umur yang Allah berikan kepada kita.
Umur bukan pemberian semata, tapi umur adalah yang Allah titipkan kepada kita, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian anjasadihi, tubuh kita, kesehatan kita, Allah pun akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Wa anmalihi, tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Kata Allah, min aina tasabahu wa mimma anfaqahu, dari mana kau dapatkan harta dan dikemanakan harta itu. Wa an ilmihi fi ma'amila bihi, dan tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan itu pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh sebab itu, selain kita Allah berikan kesempatan hidup sehat dan hidup sempat, yuk sama-sama kita manfaatkan kedua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai umur yang Allah titipkan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat sempat, kita tidak sepertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa kita awali setiap kajian ini alat berkah dari kalimah-kalimah thayyibah dan asmaul husna. Mudah-mudahan keberkahan dari nama-nama Allah yang indah, karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, mintalah kepada Allah melalui nama-nama yang indah itu. La
Hadirin rahimakumullah, di pagi hari ini kita melanjutkan materi Nashihul Ibad. Di subuh hari ini kita akan menyampaikan makalah yang ke-14. Bulan kemarin kita sudah membahas makalah yang ke-13 tentang 8 golongan. Kata Abu Khatib, beliau mengatakan barang siapa bergaul dengan 8 golongan maka Allah akan menambahkan kepadanya 8 hal. Itu di bulan kemarin. Di makalah yang ke-14 ini Al-Hatim Al-Asmi rahimahullah, dari Hatim Al-Asam, semoga Allah merahmatinya. Hatim Al-Asam ini adalah seorang sufi, seorang ulama besar yang wafat di Baghdad. Baghdad itu Irannya. Iran. Ya. Beliau salah satu ulama tabi'in, ulama besar ahli sufi yang wafat di Baghdad. Salah satu kebiasaan Syekh Asam ini, Syekh Hatim Al-Asam ini adalah sangat dekat dengan kaum fakir, miskin dan du'afa. Apa nasihat beliau? Ada 4 nasihat dari Hatim Al-Asam. Nasihat yang pertama, faqala Hatim, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhib. Kata Hatim, barang siapa yang mengakui 4 perkara, barang siapa yang mengakui 4 perkara, bila arba'atin, tanpa 4 perkara, maka kata Hatim Al-Asam, pada wahu kadhibun, maka pengakuannya adalah bohong. Mengakui 4 hal tapi tidak dibarengi dengan 4 hal, fahuwa kadhib, bohong. Yang pertama, madidda'a hubballah, barang siapa yang mengakui bahwa dia cinta kepada Allah, akan tetapi walam yantahi an maharimihillah, dia mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak berhenti dari melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, pada wahu kibun, maka pengakuannya adalah bohong. Cinta ke Allah, ngaku cinta ke Allah, tapi masih terus menjalankan, mengerjakan apa yang dilarang Allah, maka kibun, pengakuan cintanya adalah pengakuan yang bohong.
Oleh sebab itu maka pengakuan cintanya seseorang kepada Allah harus dibuktikan. Tidak cukup dengan omong-omong saja. Bapak mengakui cinta istri, maka harus dibuktikan apa bukti cintanya. Dinafkahi, disayangi, dijaga. Kalau kita mengakui cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami, maka kidbun, cintanya dipertanyakan. Bisa jadi cintanya adalah cinta dusta. Pengakuan kita kepada Allah pun sama. Tidak cukup saya cinta Allah secinta-cintanya, saya sayang Allah sesayang-sayangnya, tapi tidak pernah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu maka kata para ulama, kalau kita cinta kepada Allah, buktikan dengan perbuatan yang membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah, bukan hanya dengan lisan, tapi kita buktikan dengan perbuatan. Nah, lalu apa buktinya kita cinta kepada Allah? Karena sekali lagi orang yang mengatakan mengakui cinta kepada Allah, tapi dia masih mengerjakan apa yang dari Allah, sekali lagi maka cintanya adalah cinta dusta. Satu, bukti cinta kepada Allah yang pertama adalah tentu siap untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa saja larangan Allah? Banyak. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak berjudi, tidak bermaksiat, tidak mengadu domba, tidak memfitnah, tidak membunuh, tidak berjudi dan lain sebagainya. Semua larangan Allah dia tinggalkan. Hadirin rahimahullah, jadi buktikan cinta kita kepada Allah dengan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa bukti cinta kita kepada Allah? Kata para ulama, orang-orang yang gemar membaca ayat-ayat Allah. Kalau ada orang cinta kepada Allah tapi tidak gemar membaca ayat-ayat Allah, fahuwa kidbun, cintanya adalah dusta. Cinta kepada Allah tapi tidak mau membaca ayat-ayat Allah, tidak mau membaca ayat-ayat kauniyah, tidak mau membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat Allah yang harus kita baca tidak cukup dengan membaca ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah atau Qur'aniyah, tetapi juga ada ayat-ayat Allah dalam bentuk kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Yang pertama kita harus membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, sebagian kita ada yang ikut
di kegiatan tiba setiap hari Jumat oleh Pak Ustaz Jan. Ini bukti cinta kita kepada Allah. Ya. Mangga bagi bapak-bapak yang punya waktu kesempatan setiap hari Jumat setelah sholat maghrib sampai menjelang isya ada kegiatan bimbingan intensif membaca Al-Quran. Kurang lebih ada 10 ada 15 jemaah. Mangga. Kita sudah berjalan 2 tahun. Kita lanjutkan. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus membaca ayat-ayat Allah? Salah satunya adalah ayat Qur'aniyah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah summa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazilat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Tidaklah sekelompok manusia yang berkumpul ngariung membaca ayat-ayat Allah di rumah Allah, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, illa nazilat alaihimus sakinah. Salah satu manfaat yang akan kita terima, yang akan kita dapatkan adalah adanya rasa ketenangan dan ketenteraman dalam hati kita. Sering disampaikan bagaimana pahala membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Bapak-bapak, satu huruf itu falahu bihi hasanatun, satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin haqqun wa lamun harfun wa mim harfun. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan, kata Rasul. Kita cinta Allah, baca ayat-ayat Quran. Kita cinta Allah, baca ayat-ayat kauniyah. Tafakuri ciptaan Allah. Allah ciptakan manusia, hewan, tumbuhan, alam, daratan, lautan, adanya langit, adanya bumi, semua adalah sebagai sarana untuk kita menjadi orang yang cinta kepada Allah melalui tafakur ayat-ayat kauniyah. Hadirin rahimakumullah, lalu apalagi bukti cinta kita kepada Allah? Yang ketiga, bukti cinta kepada Allah adalah selalu berserah diri dan bertawakal kepada Allah dalam hal apapun setelah melalui proses ikhtiar yang maksimal. Cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tentu setelah melalui proses ikhtiar. Jangan seperti Jabariyah, jangan seperti Qadariyah. Ada pemahaman kalau Jabariyah itu bagaimana Tuhan. Hidup kita mau bodoh, mau miskin, mau kaya, mau sehat, mau sakit, aku mah Allah. Tidak begitu. Apa konsep Qadariyah? Hidup itu bagaimana manusia? Allah tidak punya peran. Aku mah orang. Allah mah tidak bisa ikut campur tangan terhadap apa yang terjadi pada diri kita, juga salah. Jadi kita harus konsepnya ahli sunnah wal jamaah. Al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Allah dengan takdirnya betul, tapi takdir Allah tergantung bagaimana ikhtiar kita. Yang pintar kudu ngaji, yang boga duit kudu usaha. Teu cukup yang boga duit anu di masjid sama penting, teu bisa. Hayang pintar tidak belajar, hayang masuk ke surga teu pernah ibadah, teu bisa. Jadi jangan
Seperti konsep Jabariyah dan Qadariyah, hidup bagaimana kumaha Tuhan, hidup kumaha Allah, hidup kumaha manusia. Tapi dalam diri kita harus ada konsep ikhtiar. Setelah itu baru kita berserah diri tawakal kepada Allah. Itu orang yang cinta kepada Allah. Kemudian yang keempat, bukti cinta kepada Allah adalah bersegera berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Sering kita dengar ceramah dari Ustaz, hidup ini tidak terlepas dari 3 hari. Yang pertama adalah yaumul madi, hari kemarin. Hari kemarin adalah hari yang sudah berlalu. Hari kemarin adalah hari yang sudah kita lalui. Karakteristik waktu, kalau waktu sudah berlalu tidak akan pernah kembali sampai kapanpun. Oleh sebab itu maka bagi ulil albab, salah satu ciri ulil albab adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari yang pernah kita lakukan di hari kemarin. Jadikan cermin apa yang sudah kita lakukan yang tidak baiknya menjadi cermin untuk hari ini, untuk kita tidak lakukan kembali. Dan hal yang telah kita lakukan, hal yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Satu syair Ibnu Malik dalam kitab Al-Biyah mengatakan ala laita sababa ya'udu yawman fa'ahdiruhu bima fa'ala mudi. Jadi ada seorang kakek-kakek yang bercerita dengan seorang pemuda ingin kembali kepada masa muda yang indah. Tidak mungkin. Maka hari kemarin adalah biarlah berlalu, tapi jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran dan tazkirah, sebagai peringatan. Untuk apa? Yaumul an, hari ini. Hari ini adalah hari yang Allah berikan modal untuk berbuat. Maka ketika kita cinta kepada Allah, jangan sia-siakan waktu. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, jangan menunggu besok hari. Kita bisa hidup sampai hari ini, kita masih sehat, diberikan panjang umur, ini mudah. Kewe, ekspansiun lah ngaji teh. Kewe, ke masjid teh. Selesai. Apa yang dapat kita lakukan hari ini, kita lakukan hari ini. Jangan ditunda untuk hari besok. Kenapa yang melakukan hari besok adalah hari harapan? Ya kita hanya berharap. Hari besok, hari Senin adalah hari harapan, betul. Kita berharap 2026 adalah tahun harapan. Terbukti, terwujud atau tidak, rahasia Allah. Hanya kita wajib ikhtiar. 2026 saya ingin A, ingin B, ingin C. Harapan, cita-cita, terwujud atau tidak, belum tentu usia kita bertemu dengan besok, bertemu dengan 2026. Karena itu hanya harapan kita kepada Allah. Insya Allah harapan itu akan terwujud kalau kita ikhtiarnya dengan maksimal. Al-ujrah biqadril masyaqah. Sesuatu akan kita dapatkan sesuai dengan jerih payah kita. Hasil tidak akan mengkhianati proses, atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang cinta kepada Allah, gunakan segera untuk beribadah kepada Allah, tidak perlu menunggu hari besok. Karena besok adalah rahasia Allah. Kemudian yang kelima, bukti orang cinta kepada Allah adalah sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Sabar dalam menghadapi ketaatan dan sabar dalam menghadapi kesulitan.
Contoh Bapak, sabar dalam menghadapi ketaatan. Subuh tunduk, subuh tiris, ngomong sambil hujan. Jalani dengan kesabaran, kan ini dalam ketaatan kepada Allah. Kita insya Allah adalah hiyarun min hiyarin min hiyarin min hiyarin. Dari sekian jamaah warga Permata Biru yang bisa hadir di subuh pagi hari ini adalah bapak-bapak hiyarun min hiyarin min hiyarin min hiyarin, pilihan di atas pilihan. Nah, pilihan di atas pilihan dan kesakieu jamaah Permata Biru RW 24. Tapi inilah yang Allah berikan kesempatan. Sekali lagi, Allah berikan kesempatan kita dengan kesabaran kita dalam ketaatan kepada Allah, tunduk, capek, tiris, dan lain sebagainya. Kita masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam rangka ketaatan. Bukan hanya sabar dalam ketaatan, tetapi juga kita sabar dalam menghadapi cobaan. Hidup ini kan berputar. Ya, suatu saat ketika kita Allah menguji kita dengan sakit, Allah menguji dengan ujian kepada kita, kepada keluarga kita, maka ujian itu harus bisa kita lalui. Saya meyakini ketika orang ingin mendapatkan prestasi di hadapan Allah, itu harus diuji terlebih dahulu. Seorang guru, seorang dosen ketika ingin mendapatkan siapa mahasiswa terbaik, siapa yang ujian, siapa yang kembang, siapa yang sangat memuaskan, maka proses akademik itu harus ditempuh. Tidak bisa ditunjuk tangan, tidak bisa. Allah pun sama, ketika ingin seseorang terpilih menjadi hamba Allah yang terbaik, maka proses itu akan Allah berikan kepada kita selama kita hidup. Dan ujian itu selalu ada, selalu silih berganti. Dan itu harus kita syukuri, harus kita jalani, karena hidup adalah perjuangan. Yang keenam, ciri orang yang cinta kepada Allah adalah cintai apa yang dicintai Allah dan benci apa yang dibenci oleh Allah. Cintai apa yang dicintai oleh Allah dan benci apa yang dibenci oleh Allah. Allah benci kemungkaran, kita harus benci kemungkaran. Allah benci kepada kemaksiatan, kita harus benci kepada kemaksiatan. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan masjid, maka kita harus mencintai orang-orang yang mengumpulkan masjid. Cintai apa yang dicintai Allah dan benci apa yang dibenci oleh Allah. Kembali, nasihat yang pertama Hakim Al-Asam adalah manidda'a hubballah wa lam yantahi an maharimillah pada wahu kibun. Barang siapa yang mengakui cinta kepada Allah tetapi dia tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka cintanya adalah cinta yang dusta. Buktikan cinta kita kepada Allah dengan 6 hal tadi. Nasihat yang kedua, kata Hakim Al-Asam, wa man idda'a hubban nabi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakin pada wahu kibun. Barang siapa yang mengakui cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Muhammad Rasulullah, tetapi dia benci kepada orang fakir miskin, pada wahu kibun, maka pengakuan cinta kepada Nabi dan bohong. Artinya, ketika kita cinta kepada Rasul, maka cintai fakir dan miskin. Hadirin Allah, ada 7 nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.
ada 7 nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nasihat yang pertama, cintai fakir miskin. Kalau kita cinta Rasul, jangan benci fakir miskin. Sehingga nasihat Rasulullah salah satunya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, cintai fakir dan miskin. Alhamdulillah bapak-bapak, program kita santunan yatim berjalan 1 tahun 2 kali, setiap Muharram dan setiap bulan Ramadan. Insya Allah ini sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Bukan hanya pengakuan cinta kita kepada Rasul, tapi tidak dibuktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Salah satunya adalah cintai fakir, cintai miskin. Kami pun di Yayasan Al-Ghifari pun sama, sebagai bukti bahwa Rasulullah mencintai kepada umatnya dan nasihat itu disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kami pun sama melaksanakan kegiatan-kegiatan santunan yatim piatu sebagai bukti bahwa kami adalah umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, cintai fakir miskin. Nasihat yang kedua, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, lihat ke bawah dalam harta, dalam dunia, dan lihat ke atas dalam masalah ibadah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, masalah harta, masalah dunia tingali ke harta, tapi masalah ibadah tingali ke luhur. Kali-kali boleh kita melihat ke atas dalam harta, boleh untuk memotivasi, tapi ulah salah tangga di sini tanjung. Kudu dibalik, ningali kahuru, kalau boleh ningali dina prestasi ibadah. Hayang euy jiga si anu tiap maghrib ngaji, hayang euy jiga si anu salat tahajud rajin, hayang euy jiga si anu bla 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 bla. Kembali lah tekan masjid, beda si itu tekan masjid, ulah gitu dina ibadah. Tingali kaluhur dina masalah ibadah, cek Rasul kah Abu Dzar Al-Ghifari, tingali kahandap dina masalah dunia. 3, sambungkan silaturahmi. Sehingga dalam sejarah bapak-bapak silahkan dikoreksi, salah satu sahabat yang mengucapkan salam kepada Rasul adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satu sahabat yang pertama menyampaikan ucapan salam kepada Rasulullah adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka sambungkan silaturahmi, kata Rasul kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang keempat, perbanyak membaca hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak baca itu. Namun artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas kekuatan Allah. Kita bisa gerak, kita bisa berjalan, kita bisa bisa ini, bisa cek. Semua adalah atas Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas kekuatan Allah. Yakini dalam diri kita. Jadi seperti robot, kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa beraktivitas, kita bisa hidup, kita bisa mati. Semua remote-nya adalah dipegang oleh kekuasaan Allah. Kemudian nasihat yang kelima, berani berkata benar walaupun pahit. Jadi kalau memang itu benar, katakan itu benar, walaupun dalam keadaan pahit. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan kebenaran kepada siapapun, kalau memang itu benar, sampaikan walaupun itu pahit. Tidak karena pahit disamarkan, sampaikan saja A, B, C sesuai dengan apa yang diberitakan Allah.
Kemudian yang keenam, berani menghadapi tantangan dalam berdakwah. Dan tempat dakwah ayeuna jeung zaman Rasul. Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah, terutama di Mekah pada saat itu. Bagaimana Rasulullah mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, mendapatkan hina, dilempari dengan kotoran muntah. Rasulullah ketika berdakwah mengajak Tuhan yang tidak kelihatan, mengajak mempercayai Allah yang tidak kelihatan, Muhammad dibilang gila. Sekarang dakwah sangat mudah dan bisa disampaikan oleh siapapun. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Dan siap, ketika kita mengajak harus siap kita menghadapi tantangan. Ngajak teh aya nu diterima, ngajak teh aya nu henteu, kadang aya nu jadi pasea. Bahkan gitu Rasul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah mendapatkan tantangan ketika berdakwah. Dan nasihat yang ketujuh kata Rasulullah, jangan meminta-minta. Salah satu umat yang Allah benci adalah orang yang meminta-minta. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga kata Hakim Al-Asam, wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq pada awahu kidbun. Aduh, nyindiran dia namanya. Cing kasindiran orang tadi. Cek Hakim Al-Asam, barang siapa yang mengakui cinta ingin masuk surga. Ada orang ingin masuk surga, mengakui ingin masuk surga, kemudian walam yatasaddaq pada Allah kibun, dia tidak pernah bersedekah, maka pengakuannya adalah pengakuan dusta. Jadi ketika kita ingin masuk surga, mengakui kita cinta surga, salah satu kuncinya adalah sedekah. Dalam satu keterangan dijelaskan, sedekah itu tidak perlu dengan harta. Apa yang kita miliki silakan sedekahkan. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kita punya harta, punya uang, punya makanan, punya barang, falyatasaddaq bimali. Sok sedekah. Rek duit, rek tuangan, rek leueuteun. Kita sudah punya tempat untuk sedekah, punya uang mana? Ustaz, abdi mah teu gaduh artos, teu gaduh tuangan, teu gaduh harta. Cek Rasul, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Teu gaduh harta ku hati. Tegaduh harta sedekahna ku ilmu. Sami eta oge sedekah. Anu kapiluna teu harta teu hati, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Abdi mah ngaduh tanagi, ngan gaduh ide keur kamajuan masjid teh. Dengan ide, dengan sumbangsih pemikiran eta sami sedekah. Barang siapa yang gemar bersedekah, baik dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan ide, dengan pikiran, silakan bisa dilihat. Satu, di dalam hadis yang pertama di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan, mana qasad shadaqatun min mali, tidak akan harta berkurang dengan sedekah. Hadis sahih ya. Bisik ya mah bisik. Abdi dua ilmu saeutik diamalkeun, disedekahkeun ka bapak, yakin moal nambahan ilmu abdi. Nambahan moal murahnya. Minimal kami bisa maca. Abdi maca heula, abdi motorakan heula.
meureun secara lahiriah nama bapak gaduh artos 10.000 dilebetkeun kana kencer 5.000 secara lahiriah nama meureun jadi 5.000 eta teh. Tapi ingat akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi yang berlipat ganda. Hakikatna mah jadi 5.000 ditambah 10.000 teh, tapi sing yakin cek Rasulullah mana qasad sadaqatun min moal kurangan ku sedekah harta bakal bertambah. Rek sedekah ilmu, rek sedekah harta, rek sedekah ku ide pemikiran untuk kemajuan masjid kita. Kemudian apalagi hikmah dari kita bersedekah? Cek Rasul, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an landa. Sedekah itu bisa menghapus dosa dan kesalahan kita kama yudfi'ul ma'an, seperti air yang memadamkan api. Sedekah teh dapat membendung kebencian Allah. Lamun Allah benci kepada kita, tolak dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, bahkan sedekah dapat menolak bala. Dan hikmah yang lainnya, catatan bagi kita adalah bahwa sedekah yang kita sedekahkan salah satunya adalah sedekah harta. Cek Rasul, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin. Catatan ketika kita sedekah harta min kasbin halal, duitna tuangeunana kudu tilu halal. Ulah sedekah tilu halal. Kunaon? Cek Rasul, lamun urang sedekah min kasbin halal dari usaha ikhtiar yang halal, maka innallaha yataqabbaluha, Allah akan menerima sedekah kita lamun duitna meunang tilu halal. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir nasihat yang keempat dari Hakim Al-Asam adalah wa man idda'a khaufan nari, barang siapa yang merasa takut akan api, takut akan siksa api neraka, walam yantahi anid dzunub, tapi tidak pernah berhenti mengerjakan dosa, fada'wahu kidun, maka pengakuannya adalah dusta. Sieun ku siksa neraka, sieun ku siksa Allah, tapi tidak pernah berhenti untuk melakukan dosa, fada'wahu kidun, maka pengakuan takutnya akan siksa Allah adalah dusta. Hadirin Allah, saya baca cari ayat Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan kita bagaimana pedihnya siksa neraka, sehingga ketika kita takut kepada Allah, maka tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Pertama bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 19. Gambaran neraka yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar. Orang-orang yang kafir dia akan dibuatkan siyabun min narin, kata Allah, akan dibuatkan baju yang terbuat dari api neraka. Yusabu min fawqi ru'usuhumul hamim, kemudian akan disiramkan di atas kepalanya al-hamim, air yang mendidih. Kita lihat dalam surat Ad-Dukhan ayat 43, kal muhli yaghli fil butun, inna sajarata zakum ta'amul ismi kal muhli yaghli fil butun, inna sajarata zakum, sesungguhnya di neraka itu ada pohon jagung namanya ta'amul ismi. Pohon jagung ini, buah jagung ini adalah ta'amul ismi, makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kal muhli yabghi bil butun, cairan tembaga yang mendidih dalam perutnya.
Dalam ayat lain surat Muhammad ayat 15 Allah menjelaskan kaman huwa khalidun finnari wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'uhum. Di neraka mereka akan abadi, wasuku ma'an hamiman akan diberikan minuman yang mendidih. Ini adalah peringatan-peringatan Allah untuk kita dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita takut oleh neraka, takut oleh siksa Allah, sementara orang masih terus menjalankan, melaksanakan larangan-larangan Allah, fabaqitun, maka pengakuannya adalah pengakuan yang dusta, yang bohong. Saya simpulkan Bapak-bapak yang saya hormati, di kajian subuh ini ada 4 nasihat Hatim Al-Asam. Yang pertama, barang siapa yang mengakui cinta kepada Allah tetapi dia tidak berhenti melaksanakan dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah, maka cintanya adalah dusta. Yang kedua, barang siapa yang mengakui cinta kepada Rasulullah tapi dia benci kepada fakir miskin, maka pengakuan cinta kepada Rasulullah adalah pengakuan yang dusta. Yang ketiga, barang siapa yang ingin cinta kepada surga, tapi dia tidak pernah bersedekah, maka cintanya dengan masuk surga adalah cinta yang bohong. Dan yang keempat, barang siapa yang mengaku dia takut akan siksa Allah, tapi tidak pernah berhenti melaksanakan larangan-larangan Allah, maka dia pengakuannya adalah pengakuan yang dusta. Mudah-mudahan 4 nasihat ini yang sangat berharga dari Hatim Al-Asam, salah seorang ulama besar sufi ya, yang hidup pada zaman itu, menyampaikan nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad habibina syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi risalatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan wa nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana tansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.